Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Nah, di video kali ini kita akan membahas burp suite repeater dan kerentanan race condition. Nah, jadi fungsi burp suite repeater itu apa? Nah, jadi fungsi burp repeater itu adalah untuk memodifikasi, mengirim ulang, dan menganalisa permintaan HTTP atau WebSocket secara manual secara berulang. Ini itu memungkinkan pengujian kerentanan yang mendalam seperti contohnya itu SQL injection, XSS ataupun yang akan kita bahas nanti yaitu adalah race condition. Jadi repeater ini adalah fungsinya kita itu dapat melakukan request berulang dalam satu waktu gitu. Nah, jadi apa hubungannya dengan kerentanan race condition ini? Jadi kerentanan race condition ini itu terjadi saat urutan eksekusi dua atau lebih proses yang mengakses sumber daya bersama tidak dapat diprediksi. Nah, ini itu menyebabkan hasil yang salah atau perilaku tak terduga karena faktor waktu. Nah, ini kerentanan race condition ini itu bagaimana cara kerjanya ya? Yang pertama itu akses sumber daya bersama. Jadi beberapa thread atau proses itu mencoba mengakses dan memodifikasi data atau sumber daya yang sama secara bersamaan. Gitu misalnya saldo rekening bank atau file yang diunggah gitu. Nah, yang sering terjadi itu adalah ini celah waktu atau time of check to time of use gitu. Jadi ada jeda antara saat sistem memeriksa kondisi, misalnya validitas data dan saat sistem menggunakannya. Terus yang ketiga itu ada manipulasi. Nah, contoh kasus nyatanya itu seperti perbankan daring ya, penyerang itu mengirimkan banyak permintaan. eee, jadi fungsi dropship repeater itu adalah apa? Mengirim permintaan berulang. Jadi sangat bagus untuk melakukan eksekusi kerentanan race condition ini gitu. Bentar. Nah, ini ya, penyerang mengirim banyak permintaan transfer dana kecil secara bersamaan ya. Sistem mungkin memeriksa saldo sekali lalu memproses permintaan yang terpecah-pecah sebelum saldo itu diperbarui gitu. Mungkin penarikan lebih dari saldo sebenarnya. Nah, untuk dampak serangannya itu ada pencurian uang, terus bisa melakukan privilege escalation, terus kerusakan data ataupun bisa berupa penolakan layanan atau denial of service. Nah, untuk teknik pencegahannya, yang pertama itu ada mekanisme sinkronisasi, yaitu menggunakan Lux, terus Mituxes atau Semapores, Semapors untuk memastikan hanya satu thread yang dapat mengakses sumber daya pada satu waktu. Jadi kita itu analogikakan seperti ini. Misalkan saya itu membeli sebuah barang ya di e-commerce contohnya Shopee, saya membeli, sebuah laptop. Nah, laptop ini harganya misalkan 10 juta gitu. Nah, di situ ada celah, eee, celah apa namanya, race condition. Jadi saya dapat melakukan request itu bisa sampai 10 ataupun tidak terbatas gitu, misalkan sampai 10 gitu. Jadi saya hanya membayar 1 harga laptop, tapi saya mendapatkan 10 laptop gitu. Jadi dampak serangannya itu adalah pencurian uang gitu. Jadi walaupun eee, kita itu memesan itu hanya satu stok, tapi yang berkurang itu akan 10 stok gitu. Nah, tanpa lama-lama kita langsung aja ke prakteknya. Oke, di sini saya menggunakan lab dari TryHackMe ya. Di sini kalau misalkan eee, pengguna itu jujur ya, ini kita bisa add to cart. Nah, terus kita view cart. Nah, di sini jumlah permintaannya itu hanya satu ya. Statusnya itu di stok masih 10. Lalu kita coba check out. Lalu kita confirm and pay ya. Nah, di sini akan hanya
ada satu permintaan gitu. Oke, kita back to shop. Nah, di sini jadi, in stock-nya itu masih 9. Ketika aplikasi itu memiliki kerentanan, race condition, itu kita bisa melakukan, eksploitasi menggunakan, Brute repeater tersebut gitu ya. Oke, kita klik next. Oke, nah kalau sudah kita masuk ke proxy, kita aktifkan intercept-nya, lalu kita, sambungkan proxy di Firefox-nya ya, ke Brave Suite. Kita, add to cart, di sini masuk ke Brave Suite. Oke, lalu kita, ketik intercept off. Kita masuk ke HTTP history, kita akan, melihatnya itu di sini. Kita, klik view order, oke, view code. Kita akan melakukan check out ya di sini. Satu permintaan, kita klik confirm and pay, kita view order. Nah, di sini kan, masih ya stok befornya itu 9, jadi, permintaannya itu, masih normal. Nah, langsung aja kita eksekusi di Brave Suite, kita cari, permintaan yang, proses checkout, kita cari proses checkout. Nah, ini, oke, kita perbesar dulu. Nah, ini untuk request-nya, lalu klik kanan, kita akan melakukan send to repeater. Nah, di repeater ini jangan langsung di-send ya, teman-teman. Kita, add tab, to group, lalu kita create. Kita namai bebas, checkout misalkan. Kita klik create. Di sini lalu kita, klik kanan, kita duplicate tab. Kita ingin menduplikatnya berapa, saya di sini contohkan saya akan menduplikatnya 10. Oke. Nah, lalu, di samping send itu ada anak panah ke bawah, kita pilih, send group in parallel ini ya, kita pilih. Nah, lalu di sini kita akan, send group. Oke, nah, jika responnya itu sudah 200 oke, maka udah berhasil. Kita, balik lagi ke browsernya, kita akan back to shop. Nah, apa yang terjadi, eee, slotnya itu ya, atau stoknya itu sampai -3. Kenapa? Karena kita melakukan, 10 permintaan secara bersamaan gitu. Nah, ini itu tidak akan bisa terjadi ketika, aplikasi atau, webnya itu rentan terhadap, race condition gitu. Ini itu hanya terjadi ketika ada sebuah kerentanan, race condition gitu ya. Di sini saya juga sudah, menemukan flag-nya ya. Jika teman-teman itu bingung, teman-teman bisa, tanyakan melalui, kolom komentar gitu. Nanti saya, insya Allah akan, menjelaskan ya, gitu. Nah, jadi, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.